diharapkan untuk membuka aplikasi ya sekolahmu ataupun karirmu baik melalui web ataupun melalui aplikasi di handphonenya dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, rekan-rekan, silakan yang kamera depannya belum dinyalakan, boleh dinyalakan terlebih dahulu ya, supaya wajahnya terekam dengan baik dan supaya tim kami mudah untuk memverifikasinya, gitu ya. Oke, demikian untuk pengumumannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang belum absen, silakan boleh langsung isi absensinya di kolom chat ya, tidak ada link ya, cukup mengetikkan saja nama, kemudian nomor handphone, email, dan juga nama program pelatihan yang diambil. Oke. Baik rekan RCK, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini tentu kita akan membahas ya mengenai kompeten menjual barang dan jasa bagi tenaga penjual retail. Di antara rekan-rekan saya yakin sekali pasti ada yang bergelut ya di bidang bisnis, usaha mungkin kuliner atau pedagang mungkin punya toko atau kios gitu ya atau bahkan mungkin bos toko sembako gitu ya, bosnya toko grosir misalnya pakaian misalnya, itu juga mungkin ada ya di antara rekan-rekan. Nah, kenapa kita perlu mengambil pelatihan ini? Supaya kita lebih kompeten ya, supaya lebih bisa memahami gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa melayani pelanggan dengan baik, supaya pelanggan ini merasa senang berbelanja di toko kita gitu ya. Karena kan ada juga nih sebagian pelanggan yang cuma belanja cukup belanja aja gitu ya. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi ya sudah selesai. Ada juga tipe pelanggan yang memang wah pokoknya saya kalau belanja ya saya harus happy gitu ya. Pulang juga harus happy. Jangan sampai misalnya mungkin pernah ya di antara rekan-rekan ada mungkin ya berbelanja nih datang ke sebuah toko misalnya datang ke tokonya Mbak Biani nih misalnya Mbak Biani punya toko baju misalnya dilayani dengan baik gitu ya setelah selesai pelayanannya diucapkan terima kasih misalnya telah berbelanja selamat datang kembali dan lain sebagainya pokoknya pelanggannya dilayani dengan baik nanti begitu si pelanggan ini pulang katakanlah misalnya pelanggannya Mas Agung Setiawan nih pelanggannya. Begitu Mas Agung pulang ke rumah ya dia happy gitu ya. Kenapa? Walaupun secara tidak langsung gitu ya, artinya tidak kadang kita juga nggak menyadari ya, nggak menyadari bahwa ucapan-ucapan atau kata-kata sambutan dari seorang tenaga penjual toko atau asisten tenaga penjual toko ini kadang juga kita suka abaikan gitu ya, tapi itu cukup berkesan, ada kesan yang mendalam untuk kita gitu ya. Pulang ke rumah, coba bayangin kalau misalnya gini, kita berbelanja terus dikasih ucapan terima kasih begitu misalnya berbelanja di minimarket gitu ya berbelanja nih Mas siapa nih namanya Mbak Endang Sari misalnya berbelanja ke minimarket kemudian pas dikasih kembalian dikasih uang kembalian si kasirnya bilang terima kasih Bu selamat datang kembali misalnya gitu ya kita kadang mengabaikan itu ya betul nggak tapi ketika si kasir tidak mengucapkan kata-kata itu kita kayak kehilangan kok dia tuh mainnya nggak bilang makasih padahal kan kita udah berbelanja gitu malah kita yang bertanya-tanya gitu ya artinya apa artinya walaupun ucapan ini terkesannya mungkin sepele gitu ya ah cuma ucapan makasih doang tapi itu cukup bermakna untuk kita sebagai pelanggan gitu ya sepakat nggak nih sepakat ya terus mungkin pernah juga nih rekan-rekan misalnya datang ke sebuah toko mencari sesuatu apa ya misalnya datang ke toko obat nih Mas Chandra datang ke toko obatnya Mbak Fevi misal. Tanya ini ke Mbak Fevi, Mbak ada obat sakit kepala nggak ya? Terus Mbak Fevi cuma jawabnya, nggak ada Mas di sini kosong. Coba aja cari toko lain. Misalnya cara menyapa pelanggannya seperti itu, jutek gitu ya, nggak ramah nih. Kira-kira Mas Chandra gimana ya? Mau tetap belanja di situ atau mau ya udah deh pergi aja misalnya gitu ya cari toko lain atau cari apotek lain gitu ya daripada saya di sini jutekin daripada saya niatnya mau belanja kok malah kayak gitu ya disambutnya misalnya gitu ya bandingkan dengan pelayanan misalnya yang Mbak Pevi lakukan seperti ini Mas Chandranya datang nih ke apotek terus dilayani gitu ya dikasih senyuman disapa dengan ramah silakan Mas misalnya cari apa oh iya nih Mbak saya mau cari obat sakit kepala yang merek apa ya oh ini mereknya A misalnya oh mohon maaf nih Mas Chandra kebetulan merek yang A ini lagi kosong adanya juga yang merek B tapi kandungannya sama kok misalnya gitu ya nah itu kan lebih enak ya dibandingkan dengan kita kayak secara nggak langsung apa namanya eh, tiba-tiba ya udah deh gitu ya dengan kita cari yang lain deh daripada kayak gitu ya kan atau misalnya ih datang-datang kok dijutekin sih gitu ya benar ya karena kita kan nggak mau ya mau mau bagaimanapun artinya kalaupun kita orang yang karakter yang kuat yang keras yang kadang kita juga mungkin jutek gitu ya sama orang tapi kalau kita dijutekin kan nggak mau ya
Betul nggak? Nggak mau ya kalau dijutekin orang ya mereka ya. Jangan ya, apalagi kita misalnya bergeraknya di bidang jasa, di bidang penjualan. Wah, pelayanan itu harus dinomorsatukan. Saya mau tanya nih, misalnya ada dua toko. Yang satu tokonya menjual barang-barang dengan harga yang cukup murah, tapi tidak mengutamakan pelayanan. Yang kedua, toko kedua atau toko B nih, toko yang B, dia harganya agak naik sedikit nih, agak mahal sedikit, tapi pelayanannya bagus. Kira-kira mau pilih yang mana? Boleh ya, saya minta pendapatnya ya. Saya aktifkan mic-nya salah satu ya. Untuk yang lain, mohon maaf sekali nih, untuk mic-nya boleh di-mute ya, supaya fokus suaranya bisa dengerin suara saya aja, atau nanti rekan-rekan yang saya open mic yang berbicara gitu ya. Jadi biar nggak ada suara ayam, suara motor gitu. Jadi nggak mengganggu ya rekan-rekan ya. Oke, kira-kira mau pilih toko yang mana nih? Toko yang A atau toko yang B? Boleh ya saya aktifkan mic-nya ya. Silakan diaktifkan nih dengan Mbak Foni Margianti. Boleh ya? Silakan diaktifkan mic-nya. Aduh, katanya kok saya sih? Nggak apa-apa ya. Boleh diaktifkan Oke. Mbak, silakan. Ya, Ya, gimana nih? Kira-kira Mbak Foni mau pilih yang mana? Mau toko yang A atau toko yang B? Kalau ada pilihannya seperti tadi. maaf boleh diulang? Kalau toko yang A, harganya murah-murah, produk yang dijualnya Hmm, murah, tapi pelayanannya kurang bagus. Di toko yang B, harganya agak sedikit mahal, tapi pelayanannya sangat baik sekali. Kira-kira Mbak Foni mau yang mana? yang toko B. Kenapa? Karena dia pelayanannya bagus aja gitu. Bisa bikin kita nyaman, Oke, terus bisa bikin kita apa ya? Pokoknya nyaman aja deh. nyaman ya. Walaupun harganya mahal, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Sedikit, pelayanan berarti ya. sedikit. Oh, sedikit. Kalau mahal banget nggak jadi juga ya. Iya. Oke. Oke, Mbak Foni, makasih banyak nih. Saya tampung dulu. Saya coba tanya Ya, yang lain lagi ya. Oke, satu lagi ya. oke. Kira-kira mau yang mana nih? Toko A atau toko B? Dari Pak Asep Kosasi boleh ya diaktifkan mic-nya? Silakan. Oke. Halo Pak Asep Kosasi, boleh diaktifkan mic-nya? Ada tombol mic-nya diklik, Pak. Yang mana belum ketemu ya? Ada di pojok kiri, Pak, pojok kiri bawah. Oke, nggak ketemu ya? Oke, kalau nggak ketemu kita coba ke yang lain ya, karena ini kan waktunya cuma 40 menit ya rekan-rekan ya, singkat sekali sebetulnya. Saya coba ke yang lain ya. Oke, coba kita ke, oke nih yang udah tunjuk tangan nih, atas nama Mega Jaya. Waduh, seger banget kayaknya. Semangat ya mau ikut webinar ya. Oke, silakan diaktifkan mic-nya. Halo, gimana nih? Saya panggil apa nih? Mas atau Bapak nih? Atau Beli Kakak ya? saja, saya dari Bali beli. Oh, dari Bali. Ah, Halo, orang Bali. ya, halo Gimana semua, gimana? rekan webinar semua. Kalau saya pilihnya yang pelayanan, ya pastinya pelayanan yang baik ya. Mm-mm. Harga tuh mungkin nggak kita lihat, ya. Kalau Oke. pelayanan baik, harga tuh mungkin nanti kita lihat, oh ternyata yang kita beli jauh lebih mahal. Tapi Uh-uh. pelayanan yang kita dapat ya jauh lebih bagus. Berarti Intinya lebih pelayanan lah. lebih lebih memilih pelayanan ya. Mau Benar, harganya lebih mahal sedikit nggak jadi masalah berarti gitu ya. betul, benar Oke, banget. jadi pelayanan nomor satu gitu ya intinya Ya, ya. Oke, betul. terima kasih banyak nih Beli ya untuk pendapatnya nih. Berarti sama ya dengan Mbak Poni tadi. Sepakat ya semua ya. Pelayanan Sepakat, itu sepakat. penting gitu ya. Pelayanan itu penting. Kenapa? Karena itu tadi nanti yang akan memberikan kesan, yang membuat pelanggan itu merasa dihargai ya karena pelayanannya gitu. Untuk penggunaan produknya atau pemakaian produknya itu nantilah nomor sekian gitu ya. Tapi ketika kita datang ke toko, pernah nggak nih kayak gini? Datang ke toko nih, misalnya Mbak Indah Permatasari nih, datang ke sebuah toko kosmetik misalnya. Terus toko kosmetiknya itu seperti minimarket gitu ya, semua kosmetiknya ada di situ, dipajang di etalasenya, mungkinnya ada di display. Terus begitu kita masuk, kita diikutin sama si tenaga penjualan tokonya. Pernah nggak? Kita belok ke kiri, dia ikut kita ke kiri, gitu ya. Kita belok ke kanan, dia ngikut juga gitu. Terus kita kayak seolah-olah kayak mau mencuri gitu ya, diikutin dari belakang. Terus kita yang jadi yang nyaman gak sih kalau belanja kayak gitu? Enggak ya? Kita bentar-bentar kan nengok, ya ada apa sih Mbak? Ada yang salah sama saya? Kok saya diikutin terus misalnya gitu ya? Terus kita misalnya udah ngambil barang nih, baru ngambil barang, misalnya kita katakan ngambil lipstick gitu ya, ngambil lipstick, itu Mbak bagus banget loh Mbak, lipstiknya tuh lagi diskon loh Mbak, tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu.
Ya, kadang pernah ya, pernah menemukan gitu asisten tenaga penjualan toko biasanya langsung begitu kita pegang barangnya dia langsung kayak otomatis gitu ya, kayak kayak speaker otomatis begitu pegang langsung bersuara ya kan. Oh itu bagus tuh Bu, itu bagus nih lipstiknya warnanya juga bagus banget untuk ibu nih bla 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 bla. Atau kita misalnya datang ke supermarket, ada asisten tenaga penjualan toko, misalnya mau ngambil mie instan, baru pegang, terus dia ngomong, Bu itu kalau beli 5 dapat gratis 1 loh Bu, itu lagi diskon juga. Nah yang ini juga sama nih Bu, kalau beli 10 nanti diskonnya lebih banyak lagi, bla 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 bla. Itu kita kadang kitanya juga jadi kurang nyaman ya, betul nggak? Kita kadang bertanya-tanya kenapa sih gitu. Ya udah sih terserah gue dong, gue yang mau belanja gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita dibuntuti, kayak kita dilihat-liatin, terus kita kayak oke, kita juga bisa baca ya, betul nggak? Labelnya udah ada, apalagi kalau di supermarket kan labelnya sudah ada di situ ya, label harga dan lain sebagainya sudah ada lengkap. Kita juga bisa baca sendiri, betul nggak? Kecuali kalau memang misalnya itu si label hilang, terus ada yang perlu kita tanyakan gitu ya, mungkin kita akan memanggil si asisten atau pelayan ya, kita kenalnya pelayannya ya, pelayan tokonya misalnya untuk membantu kita. Tapi selama itu semua tersedia, ya udah kita juga happy kok belanja, kita juga gampang kok nyarinya gitu ya. Gak susah-susah mesti kayak tadi begitu pegang langsung blablabla gitu ya. Bikin kita malah jadi gak nyaman gitu. Nah, oh iya saya lupa sebentar ya. Kita coba share screen juga nih. Hampir saja lupa ya. Oke. Wah, pesertanya lumayan banyak nih hari ini ya. Mudah-mudahan cukup nih sampai 500 karena untuk maksimal pesertanya per satu kali webinar itu cuma 500 nih rekan-rekan. Kalau kebanyakan juga kan kasihan ya, nanti bingung gitu. Oke. Nah, ini dia ya. Melakukan hubungan dengan pelanggan. Itu tadi kenapa kita mengutamakan pelayanan. Karena penting ya, pelayanan itu sangat penting. Apalagi kalau kita yang bergerak di bidang jasa, di bidang perdagangan gitu ya, atau melakukan penjualan ini penting ya. Nah, melakukan hubungan ini yang paling penting adalah konsep hubungan pelanggan. Bagaimana kita memaintain si pelanggan ini supaya bisa setia ya sama kita, supaya bisa datang lagi ke toko kita, supaya mereka juga nyaman berbelanja di tempat kita gitu ya. Jadi jangan sampai seperti tadi kayak dibuntuti, kemudian baru pegang langsung kayak radio butut nyala gitu ya. Terus dia nggak tanya apa-apa, kita yang apa sok banget inisiatif gitu ya. Padahal kan ada juga ya, kita juga harus bisa melihat ya karakter pelanggan seperti apa. Artinya ketika mereka kayak di supermarket itu udah jelas tuh ya, barang-barangnya sudah di display, barang-barangnya sudah disusun sesuai jenis dan lain sebagainya. Ya sudah, biarkan mereka memilih gitu ya. Jadi jangan kita ganggu dengan kita buntuti tadi gitu. Jadi mereka nanti nggak akan nyaman kalau seperti itu. Tapi terkadang juga ada nih apa namanya, untuk apa, aturan begitu ya, aturan dari bos tokonya mungkin gitu ya, harus begini begini begini. Kita sebagai tenaga penjualan pun harus mengikuti misalnya aturan tersebut dengan sangat terpaksa misalnya gitu ya. Tapi balik lagi, kita tetap harus mengutamakan kenyamanan pelanggan. Kalau misalnya daripada kita mengikuti kayak gitu, mendingan pasang CCTV ya, betul nggak? Kelihatan semuanya gitu dari sudut ke sudut, dibandingkan dengan kita yang harus terus membuntuti pelanggannya yang akhirnya nanti membuat mereka tidak nyaman gitu ya. Kemudian tujuan dari hubungan pelanggan ini membuat pelanggannya nanti akan merasa dihargai ya. Kalau ada hubungan pelanggan ini, pelanggannya merasa dihargai, pelanggannya merasa nyaman juga dengan kita. Apalagi kalau nanti ketika menjalin hubungan pelanggan ini harus ada komunikasi dua arah ya. Jadi bukan kita cuma ya udah deh yang penting jualan, yang penting laku nih daganganku, yang penting laku aja misalnya gitu ya. Mas Kuswandi jualan baju koko, pokoknya yang penting jualannya laku. Per hari misalnya harus habis 100 kodi misalnya gitu ya. Tapi tidak mempedulikan misalnya pelayanannya, tidak mempedulikan apa yang misalnya pelanggan inginkan, apa yang pelanggan butuhkan misalnya gitu ya. Yang penting barang gue laku, gue nggak mau melakukan komunikasi, pokoknya kakak ayo ini diobrol semua harganya murah misalnya gitu ya, cuma satu arah aja. Tapi kalau kita melakukan komunikasi dua arah gitu ya, kita juga mau mendengarkan pelanggan, wah itu jauh lebih baik tuh, lebih enak ya, lebih enak tentu. Karena ketika kita berhadapan dengan pelanggan, kita nanti tahu kebutuhannya dia apa gitu ya. Kemudian dengan adanya hubungan komunikasi dua arah ini juga akan mempererat ya, mempererat hubungan pelanggan dan juga penjual gitu ya. Siapa tahu nanti dia adalah apa ya, perpanjangan tangan dari kita gitu ya. Dari mohon maaf ya, siapa yang coret-coret ya? Oke.
siapa tahu itu perpanjangan tangan kita gitu ya, perpanjangan rezeki kita. Siapa tahu dia nanti mau jadi reseller, misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu juga kan lumayan tuh, membuka bisnis baru kita juga sebetulnya. Apalagi kalau kita misalnya mampu berkomunikasi dua arah tadi, gitu ya. Jangan lupa juga nih, tanyain sama pelanggannya, kira-kira nih, Pak, habis beli baju koko dari saya, gimana dipakainya, enak nggak? Misalnya gitu ya, bahannya gimana, adem nggak? Nah, itu juga sebagai feedback ya, sebagai feedback yang positif untuk kita gitu, supaya kita juga memperbaiki kualitas yang kita jual gitu ya, barang atau produk yang kita jual. Oke, ini screen-nya saya stop aja ya, banyak yang coret-coret ya. Oke, nah itu ya rekan-rekan ya, kurang lebih ya. Jadi kita fokus nih mengenal atau memperbaiki hubungan kita dengan pelanggan kita. Kenapa? Karena dengan kita memperbaiki hubungan pelanggan kita, kita semakin tahu mereka apa yang mereka butuhkan gitu ya, apa yang perlu juga kita siapkan untuk memenuhi permintaannya mereka. Karena nggak semua nih, kadang misalnya suka gini nggak, Mbak Febriani nih, di kompleks rumahnya misalnya ada warung nih, tapi warungnya kurang lengkap. Begitu kita datang misalnya ke warung tersebut, mencari barang atau produk yang kita inginkan, ternyata di situ nggak ada, kita kecewa ya. Betul nggak? Kadang, ya aku nggak ada sih, capek deh aku harus ke sana jauh lagi misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita datang ke sebuah toko atau warung dekat rumah lah ya, paling sering kita kunjungi misalnya warung dekat rumah, terus misalnya Mas Ardi Ferdiansan nih datang ke warungnya, duh saya mau cari sampo saset nih, kebetulan sampo saya habis. Ternyata misalnya di situ ada samponya, si warungnya jualan sampo juga misalnya. Itu kita seneng ya. Gitu. Kenapa? Karena ya udah apa yang kita inginkan tercapai gitu ya. Nih kayak Mbak Herliani nih ya, kayaknya udah buka toko nih ya. Saya mau tanya boleh ya Mbak Herli ya? Diaktifkan mic-nya ya. Aduh, kenapa nih kok saya katanya. Mbak Herliani boleh diaktifkan mic-nya ya. Wah, lagi jualan nih kayaknya. Oke, halo Mbak Herli, salam kenal ya. Salam kenal ya. Mbak Herli, Mbak Herli udah mulai berdagang ya? Udah mulai berdagang ya? Iya. Iya. Pernah menemukan berbagai macam karakter pelanggan ya? Menemukan macam karakter pelanggan ya? Iya. Tingginya ya kah? Iya. Oke, Mbak Herli, pernah nggak nemuin pelanggan yang aneh? Artinya gini, entah dia jutek, banyak maunya, terus dia misalnya nawar harganya terlalu drastis, pernah nggak? Nawar harganya terlalu drastis, pernah nggak? Pernah. Terus gimana Mbak Herli menghadapinya? Nangis. Ya. Gimana? Gimana? Biasa aja. Oke. Tapi tetap dilayani. Apa dibalik tekin gitu? Apa dibalik tekin gitu? Dia dengan bahasa yang lembut gitu. Oke, tetap dilayani dengan bahasa yang lembut ya. Oke, ini kayaknya sinyalnya kurang stabil nih kayaknya ya, Mbak Herli ya. Kayaknya baik ya. Oke. Oke, kayaknya dari Jawa nih ya. Oke, makasih banyak Mbak Herli ya. Pernah menemukan pelanggan yang jutek, pernah nggak kita jualan? Terus emak-emak ya terutama ya, maaf nih, saya juga emak ya kan. Misalnya nih, Mbak Anissa sebagai penjual baju, tiba-tiba ada ibu-ibu nih datang, Mbak, saya nyari baju gamis yang motif gini, ada nggak? Oh, adanya kita gini Bu, kita tunjukkan semua ya. Ada lagi nggak Mbak motif yang lain? Sampai kita keluarkan semua stok yang ada di toko kita. Lalu akhirnya dia pergi begitu saja meninggalkan kita dan gak jadi beli. Pernah nggak? Pernah nggak menemukan gitu? Pernah ya? Mungkin kalaupun misalnya kita belum berjualan gitu, kita belum punya toko, mungkin pernah juga kita misalnya siapa tahu teman kita juga kayak gitu misalnya, atau salah satu dari anggota keluarga kita mungkin, atau kita pernah melihat mungkin di pasar gitu ya, hal seperti itu udah dikeluarin semua sama si pedagangnya, tiba-tiba akhirnya yaudah deh nggak jadi, nggak ada yang cocok. Kira-kira gimana tuh? Sakit hati ya, betul nggak? Kayaknya ya ampun, udah gue keluarin semua, lu nggak jadi beli gitu ya, seolah kan seperti itu ya. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang pelanggan? Apa kita mau marah-marah? Bu, gimana sih Bu? Udah saya keluarin semua, kok ibu nggak beli satu pun? Bikin saya capek tahu Bu, misalnya gitu. Apakah kita seperti itu atau ya sudahlah ya, legowo, namanya juga lagi usaha ya kan? Mau gimana? Pelanggan kan karakternya, ingat ya rekan-rekan, pelanggan ini nggak bisa kita tentukan karakternya, betul nggak? Kita nggak bisa memanage kemauannya mereka, nggak bisa. Kita juga nggak bisa mengatur keinginan sama
apa ekspektasi mereka gitu ya untuk memenuhi produk yang mereka inginkan. Kita nggak bisa. Yang kita bisa lakukan hanya tadi pelayanan, kasih pelayanan yang baik gitu ya, komunikasikan dengan baik. Jika memang misalnya barang yang dicarinya memang tidak ada atau tidak tersedia di toko kita gitu ya, komunikasikan dengan baik. Jadi jangan sampai pelanggan datang terus kita jutekin, terus akhirnya mereka kapok nggak mau datang lagi gitu ya. Kan ada ya pelanggan yang apa tipikal orangnya mungkin yang traumaan gitu, nggak mau datang situ dijutekin mulu sama ibunya. Atau misalnya kita juga pernah nih kayak ke warung nih kayak Mbak Herli mungkin warung di rumah misalnya gitu ya. Terus biasanya ditinggal ya sama pemiliknya, biasanya tinggal ke dalam rumah masuk. Terus ada anak-anak misalnya yang beli 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 jajan jajan kayak gitu gitu ya. Terus kita misalnya lagi tidur siang kesel nih. Itu kan anak-anak tuh yang belanja, terus kita marahin misalnya gitu ya. Apa sih Dek teriak-teriak siang-siang, berisik tahu misalnya gitu ya. Kira-kira itu anak-anak balik lagi nggak? Kayaknya enggak ya, trauma ya. Ih, nggak mau, galak di warung itu, ibunya galak, pasti cari yang lain walaupun lebih jauh misalnya gitu ya. Karena apa? Karena merasa sudah dikecewakan gitu. Kok orang aku mau belanja kok malah dijutekin gitu ya. Nah itu pun berlaku kepada kita ya yang sudah dewasa gitu. Ketika mendapat perlakuan yang tadi misalnya kurang ramah dari si penjaga tokonya atau dari tenaga penjualannya, ya pasti kita juga nggak nyaman gitu ya. Apalagi rekan-rekan sekarang kan lagi booming banget nih penjualan online ya, di mana-mana hampir semua daerah, hampir mungkin di setiap kompleks perumahan misalnya dari beberapa rumah itu ada yang buka usaha jasa, ada yang buka usaha jual makanan gitu ya karena dia merasa mampu membuat makanan yang enak misalnya, atau ada juga yang membuka toko online dadakan gitu seperti menjamur gitu ya sekarang ya, karena memang ini salah satu usaha yang bisa kita lakoni ya selama masa pandemi ini, karena banyak juga kan perusahaan yang mengkat ya, yang mengkat pekerjanya gitu ya, yang banyak yang dirumahkan sampai akhirnya ya kan kebutuhan terus berjalan ya. Mau bagaimanapun kita harus tetap memenuhi kebutuhan kita dengan caranya yaitu tadi mungkin berdagang. Itu salah satu cara yang paling mudah ya. Mungkin ada juga nih, aduh nggak bisa, nggak punya modal tapi pengen dagang. Nah bisa jadi reseller misalnya gitu ya. Boleh juga jadi reseller tapi ingat juga nih, menjadi reseller juga kita harus tahu produknya yang seperti apa gitu ya. Harus tahu dulu, jangan sampai kita kayak jual kucing dalam karung gitu ya. Kan biasanya apalagi kalau kita misalnya nggak stok nih, cuma jadi reseller aja, cuma sebagai penyambung aja gitu misalnya, kita nggak stok barangnya. Nah itu juga kita harus pastikan tuh, jangan sampai nanti pelanggan yang beli ke kita kecewa gitu ya, karena kita nggak memegang barangnya terlebih dahulu, karena kita nggak ngecek dulu misalnya itu barangnya seperti apa, produknya seperti apa. Nah jangan sampai gitu ya. Apalagi kita juga yang bergerak di bidang jasa nih. Biasanya kalau di bidang jasa harus lebih hati-hati juga ya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya gini, kita buka usaha apa ya jasa cleaning service misalnya gitu ya, untuk membersihkan rumah misalnya. Kemudian kalau si pelanggannya puas sih nggak jadi masalah ya. Nanti dia pasti secara otomatis akan melakukan promosi dengan sendirinya tanpa kita minta ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya, wah mulutnya udah pasti tuh. Iya loh kemarin tuh pakai itu loh jasa cleaning service dari Mbak Putri. Iya hasilnya bagus banget, bersih banget, rumahku kinclong lantainya misalnya gitu ya. Happy ini. Kenapa? Karena pelanggannya merasa sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah merasa puas gitu ya dengan pelayanan yang diberikan oleh tim cleaning service-nya Mbak Putri. Tapi kalau misalnya yang diberikan adalah ketidakpuasan misalnya, ya otomatis itu juga nanti akan jadi bumerang gitu ya buat kita. Iya kemarin udah pakai jasa cleaning service Mbak Putri, tapi itu loh kamar mandiku masih hitam-hitam, gak hilang misalnya. Nah itu juga sama tuh, gitu ya, nanti akan menimbulkan feedback yang negatif. Nah bagaimana kita sebagai penyedia jasa, sebagai pedagang, sebagai penjual gitu ya, untuk bisa memastikan setidaknya gitu ya kalau kita menjual produk, pastikan produknya itu sudah betul-betul apa kondisinya baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita kasih produk, misalnya Mbak Misha beli produk nih, misalnya produk baju, ternyata begitu sampai kan ada yang rusak misalnya jahitannya misalnya nggak rapi, kan kita kecewa ya. Jadi anggap aja pelanggan itu juga kita gitu. Kalau kita digituin gimana rasanya gitu. Kalau kamu disakitin gimana rasanya? Kurang lebih gitu ya. Jadi harus merasakan ya, harus bisa berempati gitu. Bagaimana caranya nih misalnya kita membuat pelanggan tersebut merasa mendapatkan kepuasan dan merasa kebutuhannya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi jangan membeda-bedakan, artinya jangan membuat mereka merasa ah yaudah deh yang penting jualan gue laku, produk gue laku, jasa gue laku. Biarin aja deh, sisa-sisanya biarin aja. Yang penting dia udah pernah beli. Pernah nggak begini? Ada yang jualan misalnya, terus kita beli nih makanan biasanya nih, beli makanan nih, kelihatannya menggugah selera banget. Tapi begitu dimakan,
Mbak Andrea nih beli cilok gaul misalnya. Terus begitu si ciloknya dimakan, ternyata nggak enak rasanya, ciloknya keras, misalnya bumbunya kurang bumbu, kurang garam, kurang gula dan lain sebagainya. Itu kita udah beli belum barangnya? Udah ya. Tapi untuk kemungkinan kita beli lagi, kira-kira gimana? Mau nggak Mbak Andrea? Enggak ya. Udah keras, udah rasanya gak enak. Udah, jadi cuma satu kali beli aja. Nah, sekarang coba kita pikirkan dulu kalau kita mau membuka usaha jasa atau membuka jualan atau pedagang gitu ya, mau cari pelanggan yang seperti apa? Mau cari pelanggan yang setia sama kita nih, sama produk kita yang nanti akan terus-menerus atau berulang kali membeli produk kita, atau pelanggan yang cuma satu kali datang aja? Mau yang mana? Gitu ya, karena mencari pelanggan baru itu sulit dan ongkosnya lebih besar dibandingkan kita mengelola pelanggan yang memang setia gitu ya. Kalau sekarang udah zamannya medsos ya, udah semua serba digital. Silahkan dimanfaatkan. Jangan cuma posting barang orang aja ya kan. Habis beli barang di mana nih, misalnya di toko online terus kita review-review gitu ya. Coba sekali-kali kita yang misalnya jualan, kita review sendiri dagangan kita seperti apa gitu ya. Kalau perlu misalnya minta testimoni nih, Mbak Lia jualan kerudung nih, Mbak Lia Rahayu. Terus misalnya Mbak Selti Rorong beli nih, minta ke Mbak Selti bikinin dong video testimonialnya supaya saya nanti bisa jualannya lebih semangat lagi misalnya. Nah nanti Mbak Selti kasih review gitu ya, kasih video testimonial tapi yang real ya, jangan yang fake ya. Kalau sekarang kan banyak yang fake ya. Pelangsing badan 1 minggu 8 kilo, aduh impossible, right? Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kasih testimonial yang betul-betul apa ya, yang betul-betul real gitu. Jadi jangan menimbulkan ambigu-ambigu yang lain untuk si pelanggan itu sendiri, gitu ya kurang lebih ya. Oke rekan-rekan, sebelum waktunya habis nih, boleh yang mau tanya 3 orang ya, silakan. Boleh dituliskan terlebih dahulu di kolom chat, jadi biar saya gampang nih, soalnya kalau lihat di video lumayan banyak nih. Boleh dituliskan terlebih dahulu di kolom chat ya. Untuk pertanyaannya, silakan untuk 3 orang penanya ya sebelum waktunya habis. Kalau udah bicara suka bablas ya. Oke, apalagi kalau pesertanya seru-seru kayak gini, semua videonya dinyalakan, saya senang sekali. Akhirnya semuanya dinyalakan gitu ya, supaya apa? Supaya nanti rekan-rekan juga wajahnya terverifikasi dengan baik ya, supaya bisa nanti suatu saat jika memang ada kendala gitu ya, jika memang ada masalah, itu nanti bisa ada buktinya gitu, kita punya buktinya. Apalagi ini kan kita record ya, kita rekam juga gitu. Jadi pasti ada buktinya bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Tapi kalau videonya nggak dinyalakan, nanti kita bingung juga gitu. Karena kasusnya sudah terjadi di semester 1 kemarin mengenai webinar ini. Jadi kamera depannya nggak dinyalakan. Dia terus lupa juga isi absensi. Wah, udah susah gitu kita membuktikan bahwa dia memang betul-betul sudah mengikuti webinarnya. Yang mana orangnya? Nggak kelihatan soalnya gitu ya. Silakan yang belum absen nih, saya ingatkan lagi silakan isi absen. Kemudian jangan lupa juga di screenshot ya. Harus ada wajahnya, rekan-rekan, harus ada wajah saya. Nggak apa-apa ya, jelek-jelek juga ya. Oke, dari Mbak Iis Rustini nih. Aduh, mohon maaf nih, ada banyak yang kelewat ya. Dari mana dulu nih? Aduh, banyak ya. Untuk sesi konsultasi nanti 10.30 ya. Dari ini yang saya baca dari Mbak Anis dulu ya. Mohon maaf yang lain mungkin yang terlewat ya. Bagaimana menghindari pelanggan yang suka menjelek-jelekan. Kalau pelanggan yang suka menjelek-jelekan jangan dihindari. Kita nggak bisa loh milih pelanggan, tuh nggak. Apalagi kalau kita punya toko ya. Punya toko gitu, punya toko sendiri gitu. Misalnya kayak kita punya toko atau kios di pasar. Kita nggak bisa milih pelanggan mana pelanggan yang baik. Ayo yang pelanggan yang baik-baik, kalian aja yang datang ke tokoku ya. Sisanya yang suka jelek-jelekan, yang suka jutek-jutek, yang suka acak-acakin barang-barang, jangan datang sini. Kita nggak bisa. Betul nggak? Nggak bisa. Kita juga nggak bisa melarang misalnya. Begitu si pelanggannya datang ke kios kita nih misalnya Mbak Sri Lindawati nih, punya kios, ada ibu-ibu yang datang juga. Bu, maaf Bu, mau ngapain Bu? Jangan kesini ya Bu ya. Cari aja toko lain. Kan kita nggak mungkin gitu. Betul nggak? Nggak mungkin seperti itu gitu ya. Jadi ketika misalnya pun nanti akhirnya setelah misalnya dia berbelanja di toko kita, kemudian dia menjelek-jelekan toko kita, coba diajak bicara. Buat apa ada komunikasi? Betul nggak? Ajak ngobrol. Yuk sini, ngomong yuk sama aku yuk. Emang kenapa sih kok kamu jelek-jelekin toko aku? Ada apa? Ada masalah apa? Tapi tanyanya jangan dijutekin juga. Kamu ngapain sih jelek-jelekin toko aku? Nah itu salah juga ya. Ajak bicara baik-baik. Tanyakan, kenapa? Ada masalah apa? Misalnya dia pernah beli produk dari kita misalnya, terus produknya kebetulan rusak misalnya gitu ya, ada yang cacat misalnya.
Misalnya dia bicara nih, iya kan kemarin aku beli produk dari kamu, produknya rusak. Ya wajar dong aku jelek-jelekan. Oke, yang rusaknya di mana? Boleh nggak dilihat? Kenapa kamu nggak komplain? Misalnya gitu ya. Kenapa kamu nggak datang sama aku aja langsung ngomong komplain? Kan kita bisa bicarakan baik-baik misalnya gitu. Nah, kemudian setelah dia lakukan komplain itu, kita udah tahu nih permasalahannya apa. Ternyata memang ketika dia membeli barang di kita ada yang rusak misalnya gitu ya. Coba diganti dengan yang baru. Terus ketika dia belanja dikasih bonus. Nih ya, sebagai permintaan maaf, misalnya karena kemarin produk yang aku kasih udah rusak, misalnya gitu ternyata rusak gitu ya. Ini ya gantinya. Ini dikasih bonus atau ini dikasih diskon. Ini dikasih hadiah. Itu dia pasti senang. Dengan dibandingkan dengan kita yang cuma dibiarin aja gitu ya, malah kitanya malah ngajak berantem perang dingin di medsos misalnya gitu ya. Jangan ya. Lebih baik ditelepon atau diajak ketemu si orangnya, ditanyakan baik-baik, komunikasikan semua. Semua orang itu kalau udah diajak komunikasi mau denger kok. Betul nggak? Walaupun awalnya dia marah menggebu-gebu, tapi kalau kita udah bilang mohon maaf ya, itu udah pasti itu akan menurun tingkat emosionalnya gitu ya. Jadi pelan-pelan aja untuk menghadapi orang yang seperti ini. Jangan dibalas dengan yang emosi lagi gitu ya. Udah kacau balau nanti. Kalau misalnya kita balasnya sama emosi lagi gitu ya. Tapi coba kita yang lebih karena gini, mau bagaimanapun pelanggan kan raja ya. Betul nggak? Raja dan ratu ya. Pelanggan ini harus kita dewakan lah kasar seperti itu ya. Tapi bukan berarti mereka juga bisa merendahkan kita, bukan berarti mereka juga seenaknya menjelek-jelekan kita gitu ya sebagai penjual gitu. Nggak bisa juga gitu ya. Nah, caranya untuk mengantisipasi itu ada komunikasi gitu. Itu yang penting ya. Makanya kalau misalnya selama ini kita aduh ya nih kayaknya kurang bisa deh mengkomunikasikan sesuatu, apalagi kalau misalnya menjelaskan barang gitu ya, menjelaskan produk yang kita jual, menjelaskan jasa yang kita jual, saya kurang bisa nih menjelaskan latihan berbicara. Banyak sekarang ya di channel-channel itu ya, bagaimana cara kita mengolah misalnya kalimat atau kata supaya menghasilkan sesuatu komunikasi yang misalnya membuat orang lain bisa nyaman berbicara dengan kita, bisa berlama-lama ngobrol sama kita gitu ya. Silahkan digali lagi potensinya karena dalam dunia perdagangan gitu ya komunikasi itu penting. Nggak cuma melulu yang penting barang laku, tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mampu memberikan pelayanan dengan baik, kita mengkomunikasikan dengan baik kepada pelanggan, pelanggannya juga nanti akan bisa menjadi pelanggan yang setia terhadap toko kita gitu ya. Nanti belinya pasti nggak akan satu kali, pasti beli lagi. Apalagi misalnya nih Mbak Iis Rustini nih pintar bikin kue nih, coba jualan kue di posting di media sosial misalnya. Kalau ternyata kuenya Mbak Iis ini enak misalnya gitu ya, terus pelayanan yang Mbak Iis berikan juga bagus, otomatis nanti pelanggan mau datang lagi, pasti mau beli kuenya lagi. Gitu kurang lebih ya. Oke ya Mbak Anis ya. Jadi kalau misalnya ada yang menjelek-jelekan jangan dihindari, hadapi, ajak bicara, komunikasikan dengan baik dan kasih solusi. Saran saya sih kasih hadiah gitu ya. Kasih hadiah, kasih diskon gitu ya supaya apa? Siapa sih yang nggak senang dikasih hadiah? Gitu ya, logikanya seperti itu ya. Kalau kita juga misalnya kita dikecewakan terus kita misalnya kayak gini loh. Rekan-rekan misalnya kena pisau nih, luka ya. Kalau luka itu diobati lebih cepat sembuhnya dong. Betul nggak? Nah, tapi kalau luka itu dibiarkan aja, mungkin nanti akan ada infeksi, ada apa, bla 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 dan sebagainya gitu ya, yang akhirnya misalnya membuat luka itu malah melebar dan akhirnya lebih parah misalnya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi gimana caranya nih si pelanggan yang sudah merasa kecewa, yang sudah merasa tersakiti, kita obati. Obatinya dengan apa? Dengan tadi komunikasi dan juga mungkin salah satunya bisa dengan tadi kasih hadiah, kasih diskon gitu ya kurang lebih ya. Oke Mbak Anis ya, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan nih di kehidupan sehari-harinya ya kalau memang menemukan pelanggan yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Tapi pasti ada ya. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Oke, kemudian selanjutnya nih. Untuk Mbak Dewi Ermawati tadi ya sekalian ya. Sudah saya jelaskan ya untuk yang komplain ya. Kemudian mana lagi nih? Ketutup sama absen ya. Mohon maaf ya bagi yang terlewat nih untuk pertanyaannya. Bagaimana jika kendala yang kita dapatkan dari pembeli asing? Mana nih Mas Hasbullah Bula nih. Maksudnya bagaimana ya? Bagaimana jika kendala yang kita dapatkan dari pembeli asing? Kendala apa? Misalnya pengiriman barangnya lama, misalnya kita ngambil atau seperti apa nih? Boleh diaktifkan nih Mas Hasbullah nih. Seperti apa nih Mas? Kronologisnya dulu. Saya mau tahu dulu nih kronologisnya seperti apa. Apakah kan kalau sekarang kayak misalnya di marketplace ada ya yang kita bisa beli barang dari luar negeri ya. Mungkin kendala pengirimannya seperti itu ya. Kendala pengirimannya pasti lama.
nggak birokrasinya karena lama ya kalau dari luar negeri, apalagi untuk barang-barang yang bermerek gitu. Itu sebisa mungkin kalau misalnya kita ada nih, kita misalnya jualan tas import gitu ya, tas import nih, ada pelanggan kita yang beli misalnya. Nah, itu kan udah otomatis nih ya, udah otomatis estimasi waktunya kita nggak bisa perkirakan ya. Paling cuma kurang lebih sekitar misalnya 1 sampai berapa hari, satu misalnya kira-kira minimal 1 minggu lah ya, misalnya katakanlah 1 minggu. Nah, komunikasikan itu kepada si pelanggannya, gitu ya. Jadi supaya pelanggannya tidak menduga-duga, tidak terlalu berharap barang itu datang 1 hari lagi. Misalnya jangan sampai kita janjikan gini, barangnya nanti besok kok datang, ternyata setelah besok nggak ada nih barangnya. Terus akhirnya kan kita beralasan ya, ya nih nggak tahu nih, kok belum datang juga, padahal sih janjinya besok. Kita seolah-olah kayak menyalahkan pihak lain. Ini yang nanti akan membuat pelanggan kita nggak percaya. Kita juga kalau belanja kayak gitu nggak? Gimana sih katanya estimasinya besok datangnya, tapi pas besoknya nih nggak datang-datang nih. Misalnya gitu ya si barangnya, kita kecewa, terus kita begitu kita tanya sama si penjualnya, dia juga sama bingung misalnya. Itu nggak tahu ya Kak, itu kan ekspedisinya misalnya gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Kita udah kirimkan kemarin, itu kan si ekspedisinya berarti menyalahkan pihak lain gitu ya. Padahal siapa tahu aja misalnya emang barangnya baru benar-benar di packing gitu ya. Terus misalnya si ekspedisi mah nggak salah misalnya gitu, emang ngambilnya jadi jadwal hari itu misalnya gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu gitu yang mereka lakukan di belakang kita ya seperti apa. Maksudnya yang lakukan yang pedagang lakukan di balik penjualan tersebut seperti apa. Tapi ya itu tadi sebagai penjual ya kita juga nggak bisa nih. Kira-kira kalau misalnya estimasi waktu seperti ini juga, apalagi pembeliannya dari luar negeri gitu ya. Nah itu harus bisa dikomunikasikan dari awal gitu ya. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita ngomong, Mbak, nanti kalau sudah ada barangnya akan saya kabari ya. Atau Mas, nanti kalau udah ada barangnya akan saya kabari. Estimasi waktunya kurang lebih 1 bulan. Dipanjangin aja nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Ketika nanti misalnya si barang itu ternyata baru nunggu 2 minggu, barangnya udah datang nih. Terus kita kabarin nih, Mbak Ana, ini udah ada loh barangnya, udah bisa diambil nih tasnya. Pasti Mbak Ana lebih seneng, ih kok cepet ya, gitu responnya, betul nggak? Dibandingkan dengan kita misalnya, kayaknya 2 minggu, ternyata setelah 2 minggu belum datang-datang juga, itu nanti akan membuat pelanggannya lebih kecewa. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk mengatasi misalnya kalau tadi permasalahannya adalah mengenai pengiriman barang yang mungkin lama gitu ya, kalau dari luar negeri ya, kemudian juga misalnya perhatikan kualitasnya juga, mau belinya yang seperti apa nih, mau yang KW, yang ori, yang super atau seperti apa gitu ya. Nah itu juga harus kita komunikasikan di awal kepada si pembeli kita, calon pembeli kita gitu ya, atau kepada pelanggan kita supaya mereka nggak kecewa. Itu sih intinya ya. Oke, jelas ya mudah-mudahan ya atas nama Hasbullah nih. Satu lagi ya rekan-rekan ya, bagaimana menghilangkan rasa gugup dan kurang percaya diri saat menghadapi pelanggan. Latihan. Betul ya, latihan. Sering-sering ketemu pelanggan. Kalau ada kesempatan untuk berbicara sama pelanggan, ajak bicara pelanggan. Kadang pernah nggak nih, kita datang ke toko gitu ya, terus kita nggak disambut, nggak disapa, apalagi ditanya. Kita cuma didiemin aja. Sampai akhirnya kita nanya, Mas atau Mbak, ada nggak baju jenis ini? Baru dia jawab. Pernah nggak kayak gitu? Ada ya, mungkin pernah menemukan ya. Itu antara dua kemungkinan, antara dia memang males, atau dia memang pendiam, atau dia bingung mau ngomong apa gitu ya. Sebagai tenaga penjual nih bingung kali ini, aduh gimana, yaudah deh diem aja, terserah nanti pelanggannya deh. Nanti juga dia pasti ngomong kalau dia butuh sesuatu misalnya gitu ya. Nah tapi kita sebagai pelanggan, karena kita mengedepankan pelayanan gitu ya, sudah terbukti ini dari 2 orang yang tadi saya jawab yang saya tanya di awal, menjawabnya pelayanan itu penting ya. Coba kalau misalnya ada pelanggan yang datang, coba melatih diri sendiri gitu ya. Latih diri sendiri untuk menyapa pelanggan. Beranikan diri sendiri. Karena kalau namanya bicara itu kan keterampilan. Keterampilan harus diasah. Diasahnya ini perlu latihan gitu ya dengan cara berlatih tadi. Nah, rekan-rekan juga udah pernah udah mengerjakan ini belum? Video uji praktik mandiri. Itu juga salah satu bentuk latihan. Gitu, Mbak Putri ya. Mbak Putri misalnya merasa, ya nih kurang nih, kayaknya kurang pede deh kalau ngomong. Coba latihan. Gak semua orang loh berani menatap kamera. Betul nggak? Ayo ngaku. Yang masih malu-malu, yang masih shy-shy cat nih, kameranya di depan sini, bikin rekaman, lihatnya ke atas. Ini di atas ada apa? Cicak, ya kan? Banyak loh video-video yang sudah kita terima ya, dan sudah kita lihat juga, sudah kita cek gitu ya. Karena kan kita harus cek satu-satu. Aduh, walaupun ribuan gitu ya. Kita cek satu-satu nih, ada loh, lucu-lucu sekali.
Ada yang kameranya di depan dia gitu ya, tapi matanya ke atas. Ada yang mungkin sambil baca teks karena grogi, karena nggak pede gitu ya. Nah, coba itu bisa dijadikan sebagai apa ya, wadah gitu ya untuk berlatih berbicara. Kalau ada temennya, boleh nih minta saran dari temennya, minta temennya yuk, latihan ngomong. Mau ngomong apa sih? Ya ngomong apa aja, ngomongin apa aja. Misalnya selama ini Mbak Indrayani sebagai pendengar aja nih. Kalau salah satu geng nih ada berlima, biasanya yang ngomong misalnya, yang ngomongnya apa? Orang lain mulu nih, temennya mulu. Misalnya Mbak Herlina mulu yang ngomong. Mbak Indra ini cuma dengerin aja. Nanti diganti, tukeran perannya, gitu ya. Gantian nih Mbak Indra ini yang ngomong, nanti rekan-rekannya yang lain yang berempat suruh dengerin. Kenapa kita lakukan ini? Supaya kita tahu kira-kira komunikasi yang kita sampaikan udah nyampainya dengan betul atau belum ya. Karena di dalam komunikasi kan pasti ada distorsi ya, ada distraction, ada gangguan. Betul nggak? Gangguannya ya bisa dari si pembicaranya, bisa jadi dari penerimanya. Misalnya kalau dari pembicaranya, kadang suka gini nggak menemukan gitu ya, ada orang yang bicara panjang lebar gitu ya, tapi kosong. Kayaknya apa sih intinya gitu ya? Pernah nggak ada ya menemukan mungkin ketemu sama orang yang karakternya seperti itu ya, berbicara panjang lebar, tapi nggak ada intinya gitu ya. Dan kita akhirnya yang mendengarkan bingung sendiri, itu tadi ngomongin apaan ya? Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ada juga nih orang yang cuma singkat, padat, dan jelas berbicaranya gitu ya. Kita bisa langsung tangkap maksudnya apa. Dan kita menerima hal tersebut dengan jelas gitu ya. Sampai akhirnya bisa kita sampaikan kepada orang lain lagi dengan benar. Kadang kalau di kita ya, di lingkungan kita mungkin pernah nih ceritain, oh iya loh, Bu Susan abis beli TV gede, TV-nya 40 in misalnya gitu ya. Nanti nih dari si pembicara yang kedua ngomong ke pembicara yang ketiga, iya Bu Susan tuh beli TV yang 50 in katanya kalau nggak salah. Gitu. Ada apa ya pembelaannya katanya kalau nggak salah gitu ya. Nanti dari orang ketiga nyampe ke orang keempat, iya belinya yang 60 in loh. Kata siapa itu loh? Katanya 50 apa 60 ya? Kayaknya 60 deh. Gitu ya. Maksudnya ada yang kayak gitu ya. Jadi kenapa? Sebetulnya itu ada yang salah tuh dalam komunikasinya. Gitu ya. Itu bukan berarti apa kesalahan komunikasi ini nanti akhirnya ya itu tadi ya menimbulkan khawatiran fitnah ya, itu lebih kejam ya daripada pembunuhan ya. Nah khawatirnya itu kan. Nah tapi yang harus kita perhatikan juga berarti ada sesuatu hal nih di dalam komunikasinya yang kurang baik gitu ya. Ada penyampaian yang mungkin kurang bisa ditangkap dengan baik oleh si penerimanya itu. Nah ini harus kita latih rekan-rekan. Gak bisa bayi baru lahir langsung ngomong emang begitu lahir, Mama, halo, aku bayi Mama loh. Ih, ngeri ya, bener gak? Takut saya kalau ada bayi kayak gitu. Gak ada yang langsung instan bisa, nggak bisa. Babbling dulu, ya kan? Bla 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 bibi bibu bubu gitu dulu. Menyusun kata, kalimat baru nanti, baru dia tahu maknanya, gitu kan? Nah itu juga bertahap. Nah kita juga sama. Kalau mau berlatih, mau menjadi pembicara misalnya, mau aktif menjadi seorang public speaker misalnya, latihan. Gak usah susah-susah latihannya, udah kamera aja nyalain, ngomong sendiri, ngebahas apa, terserah bebas. Bahas, udah gitu di review, dilihat lagi. Atau nggak usah susah-susah. Mbak Cynthia beli sesuatu, misalnya beli produk nih, dari online shop misalnya. Terus diminta testimoni, coba bikin testimoninya. Gak gampang loh bikin testimoni, betul nggak? Merangkai kata-katanya. Halo guys, ini browniesnya enak sih, tapi gimana ya rasanya? Enggak jadi deh ulangnya lagi, misalnya gitu ya. Coba lagi. Nah, sebetulnya itu juga proses ya, proses untuk kita berlatih berkomunikasi. Gitu. Supaya komunikasinya itu tadi tujuannya supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi karena dengan apa namanya? Dengan kita komunikasinya baik, secara otomatis dengan seringnya kita latihan secara otomatis rasa gugup itu nanti akan terkikis dengan sendirinya. Gitu ya. Kayak gini deh, kalau rekan-rekan mau menghadapi tes wawancara kerja. Kalau nggak ada persiapan gimana sih? Deg-degannya pasti double ya, bingung mau ngapain ya. Aduh, jangan-jangan nanti pertanyaan susah ya. Aduh, nanti gimana ya. Tapi bandingkan dengan kita yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah berlatih berbicara, minimal depan cermin atau di depan kamera kita sendiri gitu ya. Kita coba latihan memperkenalkan diri aja deh. Misalnya nih, halo nama saya Yogi Prasetya, bisa dipanggil Yogi. Kegiatan saya saat ini adalah, nah seperti itu juga latihan. Gitu ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai latihan. Bagaimana mengolah kalimatnya, bagaimana ekspresi wajahnya, gitu ya. Itu juga bisa kita jadikan sebagai ajang untuk latihan, latihan untuk melakukan komunikasi untuk berbicara, gitu ya. Dengan komunikasi yang baik,
nanti diharapkan pelanggan yang datang ke toko kita merasa nyaman gitu ya, merasa dihargai, merasa apa yang mereka butuhkan terpenuhi gitu. Itu intinya kurang lebih ya dari semua yang sudah kita bicarakan hari ini. Komunikasi itu penting karena ini nanti yang akan mendukung pelayanan kita gitu ya. Ketika nanti ada pelanggan, coba disapa, itu juga salah satu bentuk dari komunikasi kita gitu ya. Sapa dengan ramah, jangan cuma dikasih senyum aja misalnya ya. Dia datang kita cuma senyum aja, terus senyum sampai dia selesai, jangan ya. Tapi coba diajak komunikasi. Selamat pagi Bu, silakan, selamat berbelanja. Ibu mau cari apa nih? Itu kan lebih enak gitu ya. Jadi daripada Bu udah bisa saya bantu. Nah, daripada seperti itu kan terkesannya kayak apa ya? Udah default banget gitu kan kalau itu ya. Coba langsung buka komunikasi, ajak ngomong langsung gitu ya. Ibu mau cari apa? Baju ya? Bajunya adanya yang baru yang ini misalnya gitu. Nah, itu lebih enak tuh. Dibandingkan dengan kita cuma diem aja, cuma ngeliatin, cuma senyum-senyum. Gitu ya. Aduh, mohon maaf sekali nih rekan-rekan, udah lebih melebihi waktu ya. Maaf ya, waktunya terambil 15 menit nih sama saya ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menangkap ya apa yang saya maksud. Artinya gini, komunikasi itu penting, betul ya. Pelayanan juga adalah merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan ketika kita melakukan penjualan baik barang maupun jasa. Gitu ya, ini sangat penting. Dan untuk kita yang memang merasa aduh dia nih belum bisa komunikasi dengan baik, latihan. Tapi latihannya seperti apa? Jangan latihan cuma asal-asalan latihan saja, jangan. Gitu ya. Oke. Jadi latihannya juga harus perfect. Jadi perfect practice makes perfect, bukan practice makes perfect saja nih, gitu ya. Jadi harus betul-betul perfect juga praktisnya, maksimal latihannya supaya nanti hasilnya pun maksimal, gitu ya. Oke, pelayanan penting. Ketika kita mau membuka usaha, perhatikan produknya juga, jangan sampai produk yang kita jual itu rusak. Atau perhatikan juga jasanya nih, jasa yang akan kita tawarkan kepada pelanggan seperti apa. Pastikan kita sudah menggunakan jasa tersebut lebih dulu gitu ya sebelum pelanggan kita supaya kita tahu kalau nanti misalnya ada masalah ke depannya gitu. Karena kan nggak semuanya berjalan mulus ya. Nggak semuanya barang yang kita jual juga akan laku semuanya, belum tentu ya kan. Jadi kita harus bisa juga mengantisipasi bagaimana caranya supaya kita mampu melakukan penjualan ini dengan baik, dengan kompeten gitu. Oke. Terima kasih banyak nih rekan-rekan atas waktunya. Masih pandemi ya, belum selesai ya. Pengen ke mall ya, pengen mempraktikkan gitu ya, pengen lihat nih, benar nggak nih asisten penjualan toko bermacam-macam karakternya gitu ya. Ada yang mungkin nanti belok ke kiri dibuntuti, ada yang juga nanti mungkin ngomong aja kira dia buntut gitu ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai ya rekan-rekan ya. Jangan lupa tuh vaksinnya juga diikuti ya. Kemudian jangan lupa juga masih pakai masker kalau keluar ya. Jaga kesehatannya. Mudah-mudahan pandeminya selesai, lowongan kerja mungkin dibuka bagi teman-teman yang misalnya mau menjual atau membuka usaha gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari pelatihan ini dan mudah-mudahan harapannya bisa diaplikasikan di dunia nyata gitu ya, di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa dan kesempatan. Screenshot jangan lupa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam progres.